Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala washabihi ajma'in. Para bini sepuh, para habaib, para masyayikh, para kiai, rahimakumullah, teman-teman narasumber, hadirin hadirat rahimakumullah. Saya bersyukur pagi ini bisa berbagi pandangan mengenai topik-topik yang cukup serius. Mohon izin para senior, para kiai, untuk saya menyampaikan pandangan saya tentang beberapa hal, terutama terkait dengan pendidikan. Nanti saya kaitkan dengan kemaritiman. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tadi kita sudah mendengar paparan dari Kiai Fakhrul Ulum dan Prof. Suteki. Kita mendengar gagasan-gagasan yang cukup kompleks sebetulnya, tidak mudah dipahami oleh awam. Tapi panjenengan sangat paham ya. Jadi memang manusia itu sebetulnya kalau kita lihat ekonomi dan hukum itu sebagai satu hal yang tampak, mungkin ada yang tidak tampak, yaitu soal budaya, dan itu merupakan tugas utama dari pendidikan ya. Jadi pendidikan itu sebetulnya memberikan atau mewujudkan syarat-syarat budaya bagi bangsa yang merdeka ya. Jadi tugas utama pendidikan itu adalah mewujudkan prasyarat budaya bagi bangsa yang merdeka, yaitu jiwa merdeka. Yang di dalam surat Al-Isra ayat 2 tadi, ala tattakhidu min duni wakila, dan janganlah dikau mengambil selain diriku sebagai wakil ya. Jadi tujuan dari pendidikan itu menjadikan manusia sebagai mutawakil, bukan sebagai wakil tapi mutawakil. Nah ini kalau kita lihat Al-Quran sebagai hudan, yang tadinya atau Alkitab sebagai hudan bagi Bani Israel, pesannya sama. Al-Quran juga begitu. Wala tusyrik billah inna syirka ladulmun adzim ya. Jadi memang ini yang tujuan utama dari pendidikan itu. Dan kalau kita memperhatikan segera setelah kemerdekaan itu kita sampai sekarang tidak berhasil untuk menyediakan syarat-syarat budaya bagi bangsa yang merdeka itu. Karena sejak begitu merdeka, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang dipaksakan oleh Belanda sebetulnya, yaitu sistem persekolahan massal ya. Sistem persekolahan massal itu adalah instrumen teknokratik untuk menyiapkan masyarakat sekuler ya. Jadi ada proses deislamisasi, dan terutama deislamisasi sejak kemerdekaan ya. Dan itu semakin meningkat sejak Orde Baru. Jadi pada waktu Bung Karno menandatangani Undang-Undang Penanaman Modal Asing, itu tanda tangan Bung Karno terakhir saya kira tahun 1967, itu keluar ditanjung oleh Pak Harto dengan kebijakan mengenai persekolahan. Dan kebijakan itu dinilai oleh pemenang hadiah Nobel sebagai kebijakan yang penting dalam menyiapkan masyarakat Indonesia yang tadinya masyarakat agro-maritim menjadi masyarakat industri ya. Instrumen yang penting itu adalah persekolahan itu. Sejak Aceh sampai Papua itu ada Inpres, SD Inpres ya. Itu sebetulnya secara singkat bisa dikatakan sebagai persekolahan itu mempersiapkan tenaga kerja yang cukup terampil untuk menjalankan mesin-mesin pabrik, sekaligus cukup dulu ya untuk bekerja bagi kepentingan investor asing sampai hari ini ya. Jadi sekolah itu tidak pernah dirancang untuk jadi itu bahkan di Amerika pun begitu. Kebijakan persekolahan itu tidak hanya berlaku di Indonesia, di seluruh planet ini ya, dalam rangka penjajahan itu sebenarnya bukan oleh negara kepada negara, tapi oleh kelompok-kelompok elit, multinational corporation. Jadi perusahaan-perusahaan raksasa yang bekerja di bidang minyak, farmasi, militer,
Itu yang memperbudak semua bangsa, tidak cuma bangsa Indonesia, termasuk bangsa Amerika sendiri. Ya. Jadi kita mendapat satu masalah di mana kita dicabut dari akar-akar agromaritim, pertanian dan perikanan dan kelautan itu menjadi masyarakat industri, dan kita lihat terjadi urbanisasi besar-besaran sejak tahun 70-an. Timbulnya kawasan-kawasan industri. Kalau di Surabaya itu di Sier, kalau di Jakarta itu Jabodetabek, itu menjadi kawasan-kawasan industri, dan itu sekarang itu boleh dikatakan kue pembangunan tadi yang disebut oleh Ustadz Fahrul Ulum ini numpuk blek di Jabodetabek. Jadi terjadi kesenjangan yang luar biasa, kesenjangan spasial. Jadi kalau sekarang ini konsumsi energi per kapita kita itu sekitar 1000 liter setara minyak per tahun, itu rata-rata, ya. Tetapi kalau kita lihat Jakarta, itu hampir seperti Jepang, sekitar 5000 liter setara minyak per tahun. Kalau kita pergi ke Bondowoso, dugaan saya itu sekitar 200 liter setara minyak per tahun, ya. Jadi listrik yang menerangi Jalan Tamrin di Jakarta itu sama dengan listrik yang menerangi seluruh provinsi Kalimantan Timur. Jomblang, Kalimantan Timur, itu sumber batu bara, minyak dan sebagainya, itu listriknya mengalir di Jalan Tamrin itu. Rajab merupakan salah satu dari 4 bulan Asyurul Hurum atau bulan mulia. Tanggal 27 Rajab diperingati kaum muslimin sebagai momentum Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril, sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan selimut keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj yang terjadi pada tahun pertama sebelum hijrah atau tahun ke-10 kenabian atau tahun 621 Masehi memiliki 3 dimensi. 1. Dimensi keimanan sebagai ujian keimanan dan pembenaran bagi kaum mukminin. Pagi hari setelah Isra Mi'raj, Rasulullah SAW menyampaikan kepada penduduk Mekah, banyak yang mengingkari Rasulullah, sebagiannya murtad. Sahabat Abu Bakar dengan tegas dan penuh keyakinan membenarkan semua yang dialami Nabi Muhammad SAW selama perjalanan Isra Mi'raj. Sejak saat itulah Abu Bakar diberi gelar Asy-Syiddiq, mengimani juga perjalanan menembus berlapis-lapis langit menuju ke Sidratul Muntaha, seperti tertulis dalam kitab Jawami Asyirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hazm Al-Andalusi. 2. Dimensi ubudiyah atau ibadah, yakni mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Pada malam Isra Mi'raj 1,5 tahun sebelum hijrah, Allah mewajibkan sholat 5 waktu kepada Rasulullah SAW. Kemudian secara berangsur Karena akses pada pengetahuan itu sudah semakin disupply oleh internet, ya. Bahkan sekarang sudah ada aplikasi namanya ChatGPT, itu kita bisa bikin disertasi S3 dibantu oleh aplikasi, ya. Ya, betul. Tapi itu ancaman sedang kita pikirkan di kampus-kampus sekarang, ya. Nah, sekarang memang terjadi pergolakan, perubahan-perubahan besar, dan saya kira kita harus mengagendakan pertama dari segi pendidikan itu adalah memperkuat keluarga. Jadi keluarga itu adalah instansi yang dipijakkan pada sunnah,
ya, dan sunnah Rasul, dan itu harus kita lihat sebagai sekolah yang pertama dan utama, ya. Pondok, sekolah kalau ada itu sifatnya sebetulnya hanya melengkapi saja, ya, melengkapi, tidak boleh menggantikan tugas-tugas utama tarbiyah dari keluarga. Kedua, masjid. Memang ciri pokok pesantren itu kan masjid. Jadi masjid itu menjadi jantung dari pesantren. Itu kelebihan pesantren di situ. Ya, jadi kurikulum pendidikan Quran, hadis dan sebagainya itu diajarkan di sekitar masjid. Tentu kita perlu memperkaya, ya, spektrum pendidikan layanan yang ada di pesantren. Kalau sekarang ini kita masih terpecah menjadi dua dulu, ya, ada kampus-kampus ilmu umum seperti ITS, UNER, UI, UGM dan sebagainya, Undip. Ada juga UIN atau IAIN, ya, sekarang bahkan UIN pun membuka fakultas teknik dan kedokteran, ya. Tapi ini tidak berarti sudah selesai soalnya, ya, karena pendekatan ilmu umum dan pendekatan ilmu agama itu berbeda. Jadi kalau digabungkan belum tentu terpadu, belum tentu mengadu. Jadi masih ada kerja-kerja intelektual yang mesti dikerjakan oleh kampus-kampus, ya. Jadi bagaimana supaya sekarang ini kampus-kampus itu terlalu terfragmentasi oleh disiplin-disiplin ilmu yang sempit, ya, sehingga lulusan kampus itu berpikirnya agak sempit. Padahal masalah-masalah hidup kita itu terlalu kompleks untuk diselesaikan oleh satu disiplin ilmu tertentu, ya. Jadi mesti gabung ini, ekonom, ahli hukum, insinyur, itu gabung untuk menyelesaikan suatu masalah, ya, karena terlalu kompleks untuk diselesaikan satu bidang keahlian tertentu. Jadi pandangannya lulusan-lulusan universitas itu tidak lagi universal, ya, universum, tapi dia lalu sektoral, fragmented, ya. Jadi ada agenda-agenda itu yang tersisa, ya. Jadi saya kira keunggulan kita bisa membayangkan satu pendidikan baru, sebab pendidikan baru ini akan memberikan cara berpikir baru, ya, cara melihat masalah secara baru, ya. Karena ini menjadi bagian yang tidak kelihatan, ya, dari seluruh peradaban kita ini. Memang manusia itu kan makhluk simbolik, dia hidup dalam dunia simbol, dan ini diasuh oleh pendidikan, ya. Nah, pendidikan itu memperkaya keterampilan simbolik manusia sebagai makhluk yang membaca, dan jadi makhluk membaca itu kan dia mulai bergerak di dunia simbolik, ya. Jadi belajar itu kan cuma 4 langkah. Pertama praktek pengalaman itu menjadi papan lontar belajar yang sangat penting, ya. Yang kedua itu membaca. Yang ketiga itu kesempatan berbicara seperti sekarang ini, ya. Yang terakhir itu kesempatan menulis, ya. Nah, itu yang nanti sebagian ini menurut pengamatan saya, ya, ini kita masih keteteran, ya. Saya pernah mendapatkan informasi dari Profesor Fahmi Hamid Zarkasi, rektor Unida sekarang ini, kelemahan lulusan-lulusan pesantren itu udah kemampuan menulisnya kurang. Terlalu banyak baca kitab kuning, ini ora tau nulis buku, ya. Jadi baca itu kitab-kitab lama melulu, buku ini sampai yang gitu kan, ya. Jadi harus lebih banyak menulis, ya. Itu salah satu kelemahannya, ya. Nah, jadi saya kira kemudian juga praktek. Jadi praktek itu sangat penting. Jadi kalau sekolah-sekolah sekarang itu cenderung mengasingkan anak-anak muda dari lingkungannya, sehingga mereka asing dengan lingkungan pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan sebagainya, itu karena guru-guru tidak menghargai lingkungan sekitar sekolah itu, ya. Akibatnya anak-anak muda itu inginnya pergi aja ke kota-kota besar untuk jadi buruh, penjaga toko, satpam, paling tinggi jadi kuli berdasi, ya, di gedung-gedung pencakar langit, ya. Tapi mereka tidak suka hidup di pertanian. Saya kira ini yang harus ditangani oleh pesantren. Pesantren punya alasan yang sangat besar untuk lebih peduli dan memanfaatkan lingkungan agromaritim ini, sehingga kita lebih tahan secara pangan,
kemudian juga energi, ya, karena energi ini penting Bapak Ibu sekalian, ya. Kita tidak mungkin bisa bekerja tanpa energi, ya. Jadi gaya hidup yang rendah energi itu perlu kita kembangkan, ya. Jangan sampai kebanyakan anak-anak kota itu hidupnya itu dipengaruhi budaya sepeda motor. Sepeda motor itu begitu menjadi fenomena yang menonjol di kota-kota besar, dan itu saya khawatir juga mulai menonjol di kota-kota kecil atau di kota-kota seperti Bondowoso ini. Padahal apalagi di pulau-pulau kecil, saya melihat kok ngapain di pulau kecil kok butuh sepeda motor, kan lebih baik jalan kaki atau naik sepeda atau naik kuda, ya. Jadi di pesantren-pesantren kalau bisa justru dikembangkan berkuda, ya, sebagai alat transport yang tidak terlalu mencemari lingkungan dan tidak terlalu tergantung pada minyak, ya. Kemudian dikembangkan sumber-sumber energi lain, apakah energi angin, energi surya dan sebagainya, ya. Saya kira ini agenda-agenda jangka pendek yang bisa kita kerjakan, ya. Dan saya kira tadi dari sudut pandang pendidikan kita punya agenda-agenda pendek seperti itu. Mudah-mudahan pikiran-pikiran ini bisa kita diskusikan lebih lanjut. Panjenengan kalau nanti kunjur ke daerah masing-masing mulai dipikir bagaimana pondok-pondok panjenengan itu mulai memperhatikan potensi-potensi di sekitar pesantren. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Al-Qaram Syabul Fadilah Profesor Daniel M. Rosid